Ya, mendekati pemilu legislatif, aroma persaingan antar parpol dan capres makin mengemuka. Strategi saling serang pun dipakai untuk mengalahkan lawan-lawan politik. Beragam cara dilakukan partai politik dan para fungsionarisnya dalam momentum kampanye pemilu 2014. Mulai dari pengerahan massa, orasi politik yang gegap gempita, hingga menulis puisi satir untuk menyindir lawan-lawan politik. Seperti yang dilakukan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon yang menulis 3 sajak satir. Puisi ini dianggap menyindir partai politik yang pernah menjadi teman seperjuangan di pemilihan umum sebelumnya. Sajak seekor ikan dan sandiwara yang ditulis Wakil Ketua Umum Gerindra menohok kebijakan PDIP yang menyorongkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden. Sementara sajak lainnya air mata buaya menyindir kepemimpinan penguasa negeri di era sebelumnya. Sajak-sajak ini juga seakan menyindir kebersamaan yang pernah terjalin dan janji-janji yang konon diingkari. Taktik sajak satir menyindir ini bak pisau bermata dua. Kritisi atas kebijakan lawan politik bisa menarik simpati, namun juga bisa kontraproduktif. Citra partai bisa menjadi negatif dengan cara-cara seperti ini. Meski begitu, terkadang perang sindiran yang dikelola dengan santun dan bijak menjadi bunga dalam demokrasi itu sendiri. Ya, pemirsa, lalu etiskah saling serang antar kontestan dalam masa kampanye ini, dan cara tersebut apakah efektif untuk mendapatkan simpati publik? Kita akan berbincang dengan fungsionaris Partai Gerindra, Muhammad Sanusi. Selamat sore, Bang Sanusi. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga pengamat politik Prof. Hamdi Muluk di Wisma Nusantara. Selamat sore, Prof. Hamdi. Selamat sore, Yanggi. Sebelum kita minta komentar dari Prof. Hamdi, saya mau ke Bang Sanusi. Jadi ini bentuk ketidakpuasan yang ingin disampaikan lewat sajak dan puisi-puisi oleh Gerindra ya kepada Jokowi, begitu, Bang Sanusi? Kalau saya pikir bukan dari Gerindra ya, mungkin Bang Fadli. Memang Bang Fadli kan dari dulu memang budayawan juga gitu. Dia sering menulis buku dan segala macam. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah kita mengedukasi masyarakat. Jangan kita lihat puisinya, jangan tersinggung karena puisinya. Tapi konten materinya adakah yang janggal, adakah yang menipu, membohong. Ini adalah maka mengedukasi. Kalau kemudian puisi saja dianggap menyindir dan segala macam, bagaimana yang menipu, yang membohongi? Emangnya menurut Anda siapa yang menipu dan membohongi sekarang? Dari puisi itu kalau disanggah silakan disanggah. Isinya kalau dianggap misalnya isinya memfitnah, tidak ada edukasi, tidak ada. Isinya betul-betul mengedukasi masyarakat bahwa ini ada yang pernah berjanji loh dulu. Pak Fadlizon dengar sendiri janjinya. Waktu di Dewan sendiri Bang Fadli hadir. Hadir dalam pelantikan. Jadi Jokowi berjanji begitu maksudnya? Yang pertama saya masih ingat tanggal 20 September 2012 Pak Jokowi berjanji sendiri. Dia ngomong sendiri di hadapan rakyat banyak di rumah Ibu Mega, berstatement bahwa dia tidak akan menjadi kutu loncat untuk Capres 2014. Terus dia bersumpah kembali waktu di Dewan, ada saya, ada Bang Fadli dan semua ada. Kalau kemudian ada yang kecewa wajar saja. Cuma Bang Fadli mungkin menuangkan dalam puisinya, tapi dia tidak tulis kepada siapa sih. Tapi sasarannya jelas begitu ya. Ya kalau merasa tersinggung ya nggak apa-apa, memang itu biasa. Tetapi balik buat saya gini, ini bukan persoalan tersinggung, tapi mengedukasi masyarakat bahwa fakta gini, politik itu kan politik itu namanya kita lihat pada saat sekarang menjadi persepsi. Persepsi itu belum tentu menjadi realita. Ini kita mau sampaikan ke masyarakat bahwa realitanya ini loh yang sebenarnya. Bukan persepsinya. Baik, ini selain puisi, bagaimana juga pas saat kampanye juga ada hal-hal yang selalu dikeluarkan. Isinya kira-kira samalah dengan isi dari puisi, menyindir seorang, menyindir parpol dan lain-lain. Jadi saya hadir waktu itu kampanye di Gelora Bung Karno. Kebetulan saya panitia dan saya ada di atas panggung. Kalau dipenggal sepertinya menyindir, tapi kalau kita dengarkan secara keseluruhan tidak menyindir. Itu mengkoreksi kepada seluruh anak bangsa untuk gentleman. Tidak boleh korupsi, tidak boleh bohong, tidak boleh pemimpinnya seperti itu. Kami mau sampaikan lagi bahwa tidak ada sindiran. Bayangkan saja, saya beberapa kali di media TV waktu itu perjanjian batu tulis sudah pernah disampaikan. Belum disampaikan nih, waktu itu belum deklarasi. Semua teman-teman partai yang sama kita kemarin itu dibilang tidak pernah ada itu batu tulis. Sampai tokoh-tokohnya pun bilang nggak pernah ada. Saya hadir di situ. Waktu di Tahun Walid masih menyangkal juga.
Maksudnya gentleman itu sampaikan saja, iya memang pernah ada, tapi saya batalkan, kan enak saja. Tapi Bang Sanusi, bukannya sangat wajar dalam politik gitu, orang-orang tidak komit, tidak menepati janji? Nah, inilah kemudian karena wajar, kalau kemudian kita memberikan wacana, mengedukasi masyarakat terhadap apa yang diperbuat, wajar juga. Ini kan tidak menyindir juga. Kalau tersindir ya salah sendiri, nggak boleh salah dong. Jadi gini, kita mengedukasi masyarakat tentang fakta yang sebenarnya. Makanya kalau dirasa salah, digugatlah fakta itu. Kalau dianggap merasa salah gitu ya. Menurut saya enggak. Coba kita tanya ke Prof. Hamdi. Prof. Hamdi, pertama, apakah Anda juga melihat ini sebagai bentuk edukasi yang diberikan oleh Gerindra? Dan yang kedua, apakah cukup efektif ya apa yang dilakukan oleh Gerindra? Begini, kita harus memahami dulu kampanye dalam konteks kontestasi politik akhir-akhir ini, bahwa ini kan sebuah pertandingan, ya, sebuah kontestasi antar aktor politik. Nah, hukumnya jelas sebenarnya. Dalam kampanye, ya, setiap aktor politik mau meyakinkan konstituennya, pada hakikatnya saya yang paling benar, saya yang paling baik, dan lawan saya itu kurang baik dibanding saya. Jadi ada proses melegitimasi diri sendiri dulu dengan bermacam-macam argumen dan sekaligus mendelegitimasi pihak lawan. Nah, tinggal nanti pemirsa atau kita-kita yang menyaksikan ini melihat dengan cerdas itu yang mana yang benar. Nah, itu kan tergantung nanti pemirsanya. Kalau kita lihat dari perspektif komunikasi ya, kampanye sebagai komunikasi. Jadi sah-sah saja pihak-pihak yang saling bertanding itu saling serang menyerang, ya wajar-wajar saja karena mereka memang mau memenangkan simpati rakyat. Nah, tinggal nanti rakyat percaya apa tidak dengan argumen itu, gitu ya. Jadi misalnya tidak mungkin jika kita berharap bahwa misalnya kampanye itu dalam tanda kutip orang mengatakan santun lah gitu loh. Santun itu gimana sih dalam politik? Politik itu memang keras gitu loh. Orang kan saling serang menyerang gitu ya. Walaupun ada misalnya hal-hal yang menjadi rambu-rambu. Katakanlah misalnya kalau Anda menyerang orang itu tidak boleh misalnya menyerang hal-hal yang bersifat fisik ya, mengolok-olok yang sifatnya fisik gitu ya. Atau mengolok-olok sesuatu yang sangat sensitif seperti sara itulah ya, suku, agama, ras dan seterusnya. Nah, di luar itu sebenarnya sah-sah saja. Ya, ini masih jadi kalau ada yang adu puisi ya silakan balas puisi. Ada yang mempersoalkan misalnya tarik record orang di masa lalu. Misalnya yang mengatakan bahwa Anda dulu di masa lalu pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini yang tidak baik gitu ya. Nah, silakan nanti yang sebelah sana membalas lagi, itu mungkin tidak benar, faktanya nggak seperti itu gitu ya. Nah, memang fitnah itu tidak etis ya, artinya begini, walaupun tapi saya melihat fitnah itu juga bisa fire back ya biasanya, membalik lagi ke orang yang berfitnah kalau fitnah itu tidak ada datanya. Nah, tadi yang Bung Sanusi katakan misalnya pada akhirnya tergantung persepsi masyarakat kan. Masyarakat lebih percaya mempersepsikan yang mana yang lebih benar. Itu tergantung nanti masyarakat gitu. Tapi kalau ditanyakan ke saya, apakah itu sah gitu ya, etis gitu ya, selagi tadi rambu-rambu kita tidak langgar, tidak mengolok-olok fisik, tidak mengolok-olok suku, ras, agama, itu ya biasa-biasa saja sih. Nah, sebenarnya. Prof, kalau memang dikatakan ini sah terserah persepsi masyarakat, lalu apakah yang dilakukan ini konstruktif nggak sih dampaknya terhadap partai? Ya, tentu misalnya kalau kita belajar pembelajaran politik, yang lebih kita inginkan itu adalah perdebatan yang substantif tentang misalnya platform partai gitu ya, platform calon presiden, kebijakan-kebijakan. Nah, itu kalau diserang itu menjadi pelajaran politik yang bagus masyarakat. Pada hakikatnya itu yang kita ingin begitu ya. Misalnya kalau misalnya serangan-serangan yang terlalu pribadi itu kan ya tidak ada manusia yang sempurna lah, kita katakan begitu. Kalau orang semua mau korek-korek ya adalah kelemahan-kelemahan tertentu dalam hal pribadi ya. Tapi menurut Anda, cuma kan begini, kalau hal-hal yang pribadi itu tidak terlalu relevan dalam konteks pekerjaannya sebagai pejabat publik gitu ya, buat apa kita terlalu ungkit-ungkit gitu. Prof, menurut Anda sajak atau puisi ini konteksnya pribadi atau tidak? Memang ada delegitimasi ya terhadap karakter seseorang. Dianggap itu kan ada orang yang tidak menepati janji, ada orang yang dituduh tadi mencela-mencela
ada yang dituduh orang ini lemah, bagaimana dia jadi presiden gitu kan ya. Walaupun tidak langsung ya, tapi orang kira-kira paham lah ya siapa yang dimaksud begitu. Ya. Nah, pertanyaannya Bang Sanusi, kenapa Gerindra tidak memilih yang lebih substansial masalahnya untuk menyindir ataupun menyerang kebijakan, tidak lebih pribadi? Tapi nanti Bang Sanusi, kita jeda dulu sejenak. Kabar petang kami lanjutkan saat lagi.